Saya tuh sebenarnya hanya menjalankan alur yang ada di sini yang membawa saya, ayo kowe iki ning kono arep ngopo toh? Tidak dipungkiri bahwa ya ada pendapatan dari situ gitu, salary-nya gitu, tapi keberkahanmu apa? Ini sudah pakai hati, ini berat ini. Ini kalau sudah menyentuh ini non sewu, saya agak sedikit groyok gitu ya. Karena yuk di pojok pendamping program Keluarga Harapan 271. Unsur pendamping program Keluarga Harapan. Ada dari Gunung Kidul. Halo teman-teman kabar Handayani Files. Kali ini saya bersama seorang inspiratif, minimal bagi saya dan beberapa teman yang masih di pojok. Dan sebenarnya beliau adalah teman dekat saya yang kebetulan juga sering sekali berdiskusi tentang apa yang beliau lakukan untuk Gunung Kidul. Beliau adalah salah satu dari 271 orang pendamping PKH yang mendapatkan penghargaan. Penghargaan apa? Om Pras. Saya manggilnya Om Pras? ya, Atau Mas atau Pak ini enaknya? kulinone Om Pras saja. Om Pras. Om Pras saja. Saya manggilnya juga nanti di Joko gitu. Jadi keakrabannya nggak luntur ya. Oke, siap. Om Pras, selama ini yang jenengan lakukan sebenarnya sangat menginspirasi saya dan teman-teman yang suka dengan pemberdayaan masyarakat. Amin, amin. Tapi sebelum ke sana, Om Pras, dulu masa kecil Om Pras sekolahnya di mana, terus melewati apa aja sih sampai akhirnya Om Pras memilih untuk terjun atau bergabung dengan sebuah kementerian yang akhirnya menempatkan Om Pras sebagai salah satu pendamping PKH. Om Pras, monggo. Siap, terima kasih di Joko. Jadi saya nyebutnya teman pojok, kawan pojok atau saudara sedulur, monggo. Ya, teman-teman pojok. Pertama, puji syukur bisa satu frame dengan di Joko gitu ya, yang menurut saya dari dulu gitu saya sering berdiskusi, dan salah satu yang menyebabkan saya bisa seperti ini adalah beliau. Tapi sepertinya kita lebih sering padu daripada diskusi. Nah, tapi dari sisi padu itu sebenarnya ada yang bisa diambil itu. Oke. Kita lanjutkan padu kita. Siap, ya. Jadi saya dilahirkan di sebuah kecamatan yang dulu itu paling pojok gitu ya. Paling pojok. Jadi saya lahir di Kecamatan Panggang. Panggang, oke. Ya, Panggang. Sekolah di SD Negeri Panggang 1 karena tugas mengikuti orang tua gitu ya. Terus sekitar tahun 90-an gitu saya pindah ke Wonosari gitu nggih. Pindah ke Wonosari karena kebetulan dulu bapak saya ditugaskan di Semen gitu, di Kecamatan Semen gitu. Terus saya masuk di SMP 3. Kalau sekarang SMP 4 Wonosari gitu. SMP 3 itu yang Piyaman? Mana? Dulu SMP 3 itu Piyaman. Sekarang SMP 4 yang Wonosari gitu. Wonosari. Yang posisinya juga masih di Piyaman. Kemudian SMA-nya saya SMA 2 gitu tahun SMA 2 Wonosari. Ya? SMA 2 Wonosari gitu. Siap, itu. Terus kebetulan dulu sempat ketika lulus SMA sempat bingung sih. Jadi iki aku harus sekolah ngendi kan gitu, terus kayak ngendi yang dulu masih belum punya tujuan gitu. Akhirnya dari sebuah kepanikan blasok saja saya kuliah di Wangsa Manggala. Wangsa Manggala saya ambil teknologi pertanian. Wah. Teknologi pertanian di sana tahun 98 masuk gitu.
agak lama juga menempuh studi gitu. Saya sekitar 2003-2004 itu saya lulus. Kebetulan skripsi saya itu juga sebenarnya nggak jauh-jauh dari pemberdayaan ekonomi gitu. Saya dulu ngambil persepsi konsumen terhadap standar mutu pangan di Kabupaten Gunung Kidul gitu. Sengaja saya ambil di Gunung Kidul gitu. Bagaimana persepsi konsumen menanggapi tentang standar mutu, apakah mereka tinggal tuku, termasuk penggunaan minyak goreng itu sekali pakai dan sebagainya dulu. Karena kebetulan kalau pengolahan hasil kita nggak jauh-jauh dari situ, dari uji lab makanan dan sebagainya gitu. Saya di Wangsa Manggala pernah PKL dulu belum terkenal seperti sekarang. Itu saya di Kusuma Agro Malang gitu, yang produksi sari apelnya itu sampai sekarang itu sudah terkenal. Dulu pabriknya masih kecil, termasuk penyuplai bir apel di Bali itu ya. Saya dulu 1 bulan di sana gitu. Puji syukur alhamdulillah ada beberapa ilmu yang bisa saya bawa ke lokasi kerja saya sekarang gitu ya, walaupun saya tidak ada basic sosial sebenarnya gitu. Kebetulan di PKH juga tidak ada spesifikasi harus lulusan sosial kan. Ya, seperti itu. Saya lulus tahun sekitar 2004, terus agak melenceng kerja di perusahaan sebenarnya juga multinasional atau apalah istilahnya, tapi memang pusatnya di Jakarta di pendanaan gitu ya. Di pendanaan itu. Saya kurang lebih sekitar 5 tapi tahun. di Gunung Kidul juga? Saya 2 tahun melaju. Jogja Wonosari kayak gitu. Itu dan karena memang mungkin saya merasakan beban kerja bagi saya itu terlalu berat. Saya resign 2006 resign dan sempat mencoba keberuntungan di mengadu nasib di Jakarta gitu. Sempat merantau juga? Bisa dibilang merantau. Merantau kita kayak kurang suwe gitu ya. Saya sekitar 1 bulan mupeng lebok ke lamaran dan sebagainya kayak gitu. Menunggu 1 bulan kok tidak ada kepastian. Masih pakai surat lamaran? Masih pakai surat lamaran dulu. Lamar kemana-mana itu? Iya. Kan ikut gelantungan di Metro Mini gitu, merasakan. Pernah kecopet belum? Alhamdulillah belum. Belum ya? Tapi itu ya dulu belum komplit berarti pengalamannya di Jakarta. Tapi masuk ke Lebak Bulus, ke terminal Lebak Bulus, itu ngedeknya luar biasa. Wong Gunung Kidul saya baru pertama kali itu dicolke gitu ya. Dicolke langsung mlebu Lebak Bulus. Pokoknya dulu pernah welinge saudara saya gini. Pokoknya dompet dilebokke tasnya kayak ngarep kayak seperti itu. Dan itu saya kira gelantungan di Metro Mini seperti itu. Akhirnya ngitung kok mungkin mental ya dia. Mungkin mental saya mungkin belum terbentuk juga gitu. Saya kebetulan anak ragil dari 2 bersaudara gitu. Masih bisa dibilang bombon gitu ya. Gitu. Kangen ngomah. Iya, kangen ngomah. Dan pada suatu malam itu akhirnya aku ketek ora betah. Aku kudu mulai wae lah aku seperti itu. Gitu. Akhirnya pulang 2006 2007 ada 2006 gempa Jogja ya. Itu terus kebetulan 2007 saya bisa ikut rekonstruksi gempa. Dan waktu itu gabungnya dulu sama PT Kertagana gitu. Iya, dulu sama PT Kertagana kita kebetulan itu saya masuk ke penanganan untuk yang rekonstruksi sedang keringan. Itu kerusakan gempanya kayak gitu. Itu dan disitulah mulai muncul
asik nih berkegiatan di ketemu masyarakat kayak gitu. Iya. Ya disitulah yang menyukai itu. Terus akhirnya muncul program Keluarga Harapan itu. Dulu kalau di Gunung Kidul masih masuk ke Supermas, belum dinas sosial gitu. Oh, oke. Ya, saya tuh mengalami ada Supermas, terus ada Naker Transos, yaitu nah sekarang itu murni dinas sosial. Dinas sosial, ya. Seperti itu. Coba dan secara administrasi lolos. Saya ingat banget di Joko dulu tesnya itu di Balai Desa Karangrejek. Dan itu diikuti lumayan banyak. Lumayan banyak dan itu tahun 2008. 2008, iya 2008. Dan ternyata dari kementerian itu pengujinya itu bekerja sama dengan psikologi UI. Psikologi UI, dan di situ memang jadi satu bareng itu. Tapi sterilnya luar biasa gitu. Tidak boleh ada contekan-contekan apapun. Betul, bahkan perangkat dinas pun mereka tidak ada di lingkungan. Langsung dari pusat berarti? Iya, ya seperti itu. Alhamdulillah bisa lolos dan surat tugas pertama kali sampai sekarang saya ditugaskan di Kecamatan Ngelipar. Dari tahun 2008. Jadi setelah tes itu Om Pras mendapatkan surat tugas dari kementerian untuk bertugas di Kecamatan Ngelipar. Di Kecamatan Ngelipar. Om Pras, saya dengar hobi jenengan juga motocross nih. Atau drag race? Adventure ya. Untuk senang-senang saja. Iya. Atau malah pernah podium satu? Belum sih, dulu mungkin hanya karena adrenalinnya bocah gitu ya, seperti itu. Mungkin jenengan juga perso sendiri gitu, ini hobi yang tidak murah. Betul. Yang tidak murah, yang itu mungkin memang tidak bisa diangkati. Tapi adrenalin saya itu tersalurkan ketika mungkin sekitar tahun 2012 itu kebetulan saya bisa gabung teman-teman Gunung Kidul Fotografi, gitu. Saya sering banget itu meliput atau mengabadikan kegiatan otomotif. Mungkin gitu. Passionnya Om Pras juga senang ketika melihat. Betul. Prinsipnya tidak bisa jadi pelaku, lah ikut mengabadikan. Sudah sedikit mengobati ya gitu. Sudah sedikit mengobati gitu. Jadi hobi saya fotografi berawal dari karena dulu waktu sering lihat road race itu dari rumah itu hanya zaman gayeng-gayengnya anak bis. Ke Jogja gitu naik anak bis gitu mandek Bonbin terus jalan ke Mandala Krida, hanya sekedar lihat terus saking senengnya gitu. Saking senengnya kayak gitu. Dulu sampai sekarang ada sosoknya teman-teman wartawan itu yang menginspirasi saya, walaupun saya belum pernah ketemu Gapruk gitu. Siapa? Ada Om Aji Tejo gitu. Dulu di otomotif terus Om Unang Wijanarko itu juga dari otomotif grup juga. Itu dulu saya cuma pernah. Itu yang menginspirasi. Iya. Aku sesuk kelak suatu saat aku bisa duwe kamera terus aku foto seperti beliau-beliau seperti itu gitu. Puji syukur alhamdulillah. Kekuatan doa mungkin ya. Kekuatan ucapan. Kekuatan ucapan ya. Kan ucapan adalah doa, tapi ucapan dulu baru disebut doa. Iya. Om Pras, terkait dengan PKH. Siap. Sebenarnya apa sih yang jenengan lakukan selama ini hingga koordinator kabupaten akhirnya mengirimkan nama Om Pras ke pusat untuk menjadi salah satu orang yang harus diseleksi. Jadi kalau bercerita sedikit tentang program Keluarga Harapan ya, program Keluarga Harapan terlepas dari berbagai macam dinamikanya di lokasi gitu ya. Program Keluarga Harapan itu kan program yang digagas oleh Kementerian Sosial. Sebenarnya kalau di Gunung Kidul itu tahun kedua nasional, jadi tahun pertama itu sebenarnya sudah digagas tahun 2007. Itu hanya untuk beberapa wilayah, terus akhirnya pelebaran seperti itu. DIY itu
2008 itu 4 kabupaten minus kota. Minus kota. Minus kota ya. Kota itu sekitar tahun 2009. 2019 mungkin ya. Ya periode itulah 2009-10 itu. Terus karena memang kalau di PKH itu kalau bahasa gampangnya itu sing diurusi itu bagi saya itu mengasihkan gitu ya. Karena di situ bagi saya ini bantuan yang tidak meligi nompotok. Karena PKH adalah program bantuan yang bersyarat. Syaratnya yaitu mempunyai komponen-komponen yang itu dilakukan untuk perhitungan bantuannya. Ya ada ibu hamil, ada anak sekolah, SD, SMP, SMA kayak gitu. Seperti itu dan itu harus dimonitoring setiap bulan. Setiap bulan gitu. Makanya yang dimonitor itu sebenarnya adalah pendistribusian bantuan atau efek atau impact dari bantuan itu. Bekal yang kami dapat dari Diklat itu sebenarnya ada yang namanya bisnis PKH. Bisnis PKH itu alur kegiatan PKH-nya. Itu yang itu harus tetap berjalan. Karena monitoringnya itu kita akan monitoring anak dari peserta PKH ini sekolah atau enggak. Karena syaratnya kan mereka harus sekolah. Harus sekolah kayak gitu. Itu. Terus kita datang ke sekolahan, kita ngecek karena kita punya BNIM-nya gitu. Sekolah A, B, C, D kayak gitu. Kita cek presensinya ini masuk. Bahkan kalau awal-awal itu dulu ada sedikit angka kehadiran ibu di posyandu menimbangkan anaknya. Itu dulu belum begitu tinggi. Tapi ketika PKH masuk karena PKH itu mensyaratkan harus ada laporan tentang kehadiran pemeriksaan di penimbangan di posyandu gitu. Kesadaran itu mungkin memang dipaksa dulu gitu. Tapi kesadaran itu akhirnya terbentuk akhirnya gelem datang kan kayak gitu. Itu jadi kita setiap bulan itu yang di bisnis PKH gitu. Terus di luar bisnis PKH itu ada yang namanya pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok. Jadi kita jadwalkan gitu karena saya dulu di Ngelipar itu tahun 2008 PKH hadir di sana itu 315 KPMPK satu kecamatan. Jadi kecil banget dulu. Dan makanya dinamikanya luar biasa ketika ini bantuan kayak gitu, tapi sasarannya kecil banget. Apakah dari sana sudah ditentukan jumlah? Iya. Jadi kita dapat kuota di Ngelipar sekian, yang ini harus kita verifikasi juga. Kita verifikasi kelayakannya kayak gitu. Alhamdulillah kalau yang dulu itu memang masuk semua, cuman karena memang ketika ada yang harus tidak masuk itu karena komponennya sudah habis. Begitu PKH datang ternyata anaknya sudah kelas 3 SMA gitu. Iya, gitu. Tidak memenuhi oleh bantuan pisan udah selesai kayak gitu. Seperti itu. Nah, di kegiatan pertemuan kelompok itu yang memang tadinya gampang juga deh. Ini mau diapain? Nanti saya punya keyakinan mereka akan bosen. Ketemu nih gue wae sing diomongke kayak seperti itu gitu. Sing diomongke cuman sudah menerima belum? Betul. Membosankan namanya. Iya, seperti itu. Jadi kita hanya berdua di sana gitu di Ngelipar karena nangani seperti itu. Punya partner yang luar biasa yang kita bisa berpikir bareng gitu. Ayo apa sih biar mereka nggak bosen kayak gitu. Hanya datang pertemuan kelompok absen gitu. Sampai kita itu bikin kegiatan ngonaleni mereka gitu, ben tetap pertemuan apa sih gitu. Ya udah selayaknya ibu-ibu yang ada di desa kayak gitu arisan gitu. Iya, seperti itu. Tapi ini kalau arisan apa nih yang bisa kecuali ketika mereka datang ngerep-ngerep nanti putus kan kayak gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya kita coba menggabungkan, kita mencari ilmu yang dari luar yang ketika karena kan maksud saya taruhlah di bidang pertanian saya ada sedikit ilmu gitu. Tapi apakah akan saya terus gitu atau mungkin ya keterbatasan ilmu saya gitu. Akhirnya kita coba untuk cari di luar gitu. Di PKH itu memang ada
kerjasama dengan pendidikan, terus Kemenak kayak gitu. Udah akhirnya kita coba ajak partner PKH-nya Kemenak gitu. Dulu pertama kali deh yang kami ajak masuk ke PKH di Kecamatan Lipar itu Kemenak. Oh ya? Ya, Kemenak. Itu di situ kita minta bahan, Bu, karena di Kemenak ada penyuluh ya. Apa sih, Bu, kira-kira yang bisa kami bawa ke kelompok kami, kelompok PKH kayak gitu. Nah, akhirnya menyentuh ke tentang anak itu dari sudut pandang Kemenak. Ya gitu. Oh, merawat anak itu memang sebenarnya sejak dari kandungan sampai dewasa, mengarahkan dan sebagainya. Gitu. Itu terus akhirnya berkembangnya PKH di beberapa tempat, kita bisa saling tukar pikiran kayak gitu. Kami dulu pernah tapi permasalahannya deh itu memang apa ya? Istiqomahnya itu loh kadang Singso. Ya, itu dulu kami pernah menggagas gerakan 1 KPM 5 polybag sayuran. Dulu pernah itu sekitar tahun itu kerjasama dengan pihak kalau saya itu model atau ide dari teman-teman PKH waktu itu. Saya modelnya kan mencoba untuk memancing dulu gitu. Karena kalau memancing dan itu ide muncul dari mereka, itu rasa underbandingnya punya gitu. Tapi beda kan ketika, Bu, ayo bikin ini kayak gitu. Nanti hanya akan nyerong kami gitu loh. Tapi kalau muncul dari mereka gitu, nanti rasa underband ini ada kan gitu. Ya alhamdulillah gitu. Artinya ide mengumpulkan polybag untuk sayuran ini tadi sebenarnya ide para kita memancing gitu, Bu, biar nggak bosen gitu. Dan kita masih punya tempat kegiatan dan ketika ini harus ada sesuatu yang bisa menambah penghasilan kayak gitu. Ibu-ibu basicnya bisa bertani berkebun kayak gitu. Oke, Pak. Bagaimana kalau ini kan kayak gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi maaf, ini mungkin agak sensitif ya, ketika dibilang bahwa KPM itu keluarga penerima manfaat itu miskin segalanya, itu bagi saya enggak. Bagi saya enggak. Tinggal bagaimana kita menyentuhnya biar itu nanti muncul ide. Kadang tinggal sentuhan-sentuhan aja yang belum dan dibuka. Artinya boleh dong kita memiliki persepsi bahwa mereka sebenarnya punya aset kekayaan yang luar biasa. Ya, kemudian kita harus sama-sama untuk menemukan aset itu untuk dikembangkan. Betul. Melalui program PKH selama ini ada yang berhasil. Alhamdulillah. Mungkin keberhasilan tolak ukurnya subjektif mungkin ya. Mungkin yang saya lakukan mungkin belum apa-apa juga gitu ya. Gitu. Dari kegiatan itu terus akhirnya kan berkembang seperti itu dan pada tahun 2016 itu PKH itu dapat kuota luar biasa gitu. Kami di Ngelipar itu mendapat sekitar kurang lebih 3.000 itu penerima manfaat dan saya mendampingi di satu desa Kedungpoh gitu. Saya punya dampingan karena rasionya itu kan antara kalau dulu itu rasionya antara 200 sampai 300 gitu. Nah, saya punya dampingan di Desa Kedungpoh sekian itu. 2016 dengan berbekal kegiatan di 2008 itu yang ini coba bagaimana band bisa hidup kayak gitu. Kebetulan karena memang luar biasa PKH ternyata dari range 2008 ke 2016 itu sudah nyepake seperti kurikulum gitu. Dari pusat? Dari pusat, iya. Yang itu wajib diberikan ke KPM pada saat pertemuan kelompok. Gitu, namanya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2. Kayak gitu. Nah, di situ sudah ada kurikulumnya, istilahnya seperti itu. Nah, dari situ saya sering mengistilahkan karena itu tadi saya mencoba untuk menghindari kebosanan dari KPM gitu. Ini kurikulumnya seperti ini, ekstrakurikulernya apa kan kayak gitu. Sampai segitu? Iya. Akhirnya mencoba untuk berpikir dan berdiskusi dengan banyak teman gitu.
kayak teman-teman PK dan termasuk teman-teman yang di luar yang mereka punya link banyak gitu. Itu muncullah ada beberapa ide kegiatan di KPM yang baru. Yang di luar kurikulum ya ini? Yang di luar kurikulum, iya. Tapi sebenarnya di luar kurikulum itu pun sebenarnya ada benang merahnya ke kurikulumnya. Itu. Ya termasuk di kegiatan peningkatan ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga, oke. Iya, kalau di P2K2 itu di modul ekonomi itu kan ada materi yang isinya ibu-ibu membantu pendapatan keluarga yang dicari bapaknya kan kayak gitu. Nah, makanya apa yang ibu-ibu bisa dilakukan kan gitu. Muncullah beberapa ide termasuk bank sampah kayak gitu, terus perkebunan sayur. Perkebunan sayur. Terus akhirnya yang baru-baru ini gitu yang sudah sekitar 2 tahunan itu produksi minuman empon-empon. Produksi minuman empon-empon itu dan alhamdulillah sampai hari ini. Itu bahan bakunya dari masyarakat sendiri? Iya. Kalau jadi ada beberapa kelompok yang melakukan perkebunannya itu ada serai, ada jahe kayak gitu. Seperti itu. Terus kelompok yang memproduksi empon-empon itu ngambil dari ngambil dari beberapa kelompok yang sedang yang mereka berkebun di situ gitu. Jadi nandur kini ono sing nampani, nggak usah bingung karena di sini ada produksi ini kayak gitu. Sesama kelompok PKH. Jadi kalau di Wedang Secang, produksi Wedang Secang itu empon-empon gitu ya, ada jahe, serai dan beberapa empon termasuk Wedang Secang. Potensi di daerah kami di dampingan saya itu pohon secang luar biasa. Pohon secang luar biasa gitu. Tapi ini sebenarnya terpicu dari inspirasi dari beberapa teman waktu berkegiatan di lokasi kami gitu. Jadi teman-teman Gunung Kidul Fotografi yang explore desa ya itu terbesit di situ sebenarnya. Terbesit di situ yang bagaimana karena ini berkegiatan di desa dampingan saya punya keinginan ini mereka terlibat kayak gitu. Ngobrol banyak sama ibu-ibu apa ya Bu ya sekiranya bisa ikut ini gitu. Nah dulu bahasa kerennya gitu. Oke Pak, ketika teman-teman fotografer datang mengeksplor gunung itu kita sajikan apa yang bisa kita buat kan kayak gitu. Tapi kalau boleh saya jujur, Wedang waktu itu belum senikmat yang kemarin. Oh ya, betul. Ini nanti ada pengembangannya. Ada pengembangannya dan itu gayeng banget ya masalah pengembangan itu. Ada nanti kita cerita masalah pengembangan Wedang Secang itu. Jadi dulu begitu datang saya pakai bahasa keren saya karena saya sering menggunakan bahasa yang mungkin sulit diterima mereka, tapi ini saya terjemah kayak gitu loh, gitu biar mereka juga non sewu perso juga gitu loh, gitu. Ketika teman-teman Gunung Kidul Fotografi mendatangkan fotografer luar biasa waktu ngeksplor Desa Kedungba itu kalau nggak salah 2017, 19 ya. Ya, 2019, 2020. Betul, itu terakhir. Kelompok yang saya libatkan ada beberapa termasuk di Bank Sampah Kedungboh Lor. Itu juga dampingan PKH itu? Itu kerjasama, karena mayoritas bank sampahnya Kedungboh Lor itu adalah teman-teman KPM, PKH, kayak gitu. Terus di Kedungboh Kidul itu, yuk kita bikin sesuatu biar ini bisa gayeng ke kegiatan ini kan nanti teman ibu-ibu juga akan lihat nih hasilnya seperti apa kayak gitu. Ya alhamdulillah kita bikin Wedang Secang sama bungku jagung. Iya, bungku jagung itu dan dinikmati di kuliner tradisional sekali. Iya, betul. Ya. Dan ini kan sebenarnya yang akhirnya kan multi efek toh. Ngeling ke zaman biyen ono panganan koyo ada royalti buat kegiatan eksplor desa dari teman-teman PKH karena eksplor desa telah menginspirasi jenengan dan kawan-kawan.
saya sih mendoakan semoga teman-teman GP tetap bisa eksis gitu. Saya kira itu royalti yang luar biasa gitu. Gitu ya sih. Om Gitu. Pras, selain peningkat apa yang ekstra kurikuler tadi, Iya, iya. selain peningkatan ekonomi, program-program peningkatan ekonomi setelah Om Pras dan kawan-kawan yang telah melihat potensi yang bisa dikembangkan, ada nggak sih kegiatan yang lain? Ada. Kebetulan karena kami punya relasi atau kami tepung beberapa aktivis di kegiatan Yayasan Imaji, Oke, ya. Inti Mata Jiwa yang bergerak di Keswa ya, Ya. kesehatan jiwa, ya. kayak gitu. Saya berpikir di antara kurikulum gitu ya, P2K2 itu tadi untuk mengurangi kebosanan kelihatannya memang asik nih dimasukin. Pertama sih hanya berpikir bahwa ini akan membawa ilmu aja ke situ gitu ya. Gitu. Itu tidak apa istilahnya? Tidak melanggar lah istilahnya. Tidak. Dan ini kan juga sebenarnya akhirnya pintu masuk Jangan-jangan ini malah satu-satunya di Gunung Kidul PKH kerjasama dengan pertama kali dan itu akhirnya membuka jalan kami dengan teman-teman Imaji itu akhirnya bisa melebar ke PKH yang lain. Ditangkap oleh teman-teman yang lain. Iya. Bahkan acara dasawarsa PKH yang dipusatkan di Rongkop kala itu kita menghadirkan teman-teman Imaji untuk berbagi ilmu. Bahkan di Kapanewon Palian itu maraton 1 bulan itu teman-teman Imaji masuk di situ, masuk ke kelompok-kelompok itu bersama teman-teman PKH bersinergi di situ. Gitu. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dikerjain oleh teman-teman PKH. Iya. Dan kalau kemarin waktu pertama kali ya saya bersama teman-teman Imaji itu saya belum bisa, pertama faktornya itu hanya pengen aja gitu ya. Ini untuk mengurangi kejenuhan. Tapi pada saat acara di situ gitu, ternyata memang efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Banyak apa bahasa nih, ketidaktahuan mungkin ya, atau akses informasi yang terbatas tentang Keswa, kayak gitu. Nah di situ bersama teman-teman ketika istilahnya memberikan paparan tentang kesehatan jiwa, luar biasa tanggapannya, diskusinya berjalan bagus kayak gitu, dan ada pengalaman yang sedikit menarik gitu ya, itu yang di situ ketika terjadi sesi tanya jawab setelah ada pemaparan kayak gitu. Ada satu KPM kami gitu yang pada saat acara itu dia terlihat gelisah. Ketika sudah mendengarkan pemaparan itu gelisah gitu loh. Itu akhirnya sama narasumber ditangkap. Apa yang terjadi? Kayak gitu. Nah, karena di pemaparan itu salah satunya adalah untuk menghindari stres dan sebagainya itu. Ini adalah curhat dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya ini dimanfaatkan. Pada saat itu dimanfaatkan untuk curhat. Salah satu KPMPK itu. Dan luar biasa. Sampai keluar air mata dan sebagainya, cerita bahwa saya mengalami seperti ini. Yang seperti selama itu maksudnya sebelum ada kegiatan itu mungkin masih mereka pendam. Betul. Karena mungkin juga nuwun sewu. Ketidaktahuan. Betul, ketidaktahuan seperti itu. Bahwa gitu. bercerita kayak gitu sebenarnya bisa sedikit mengurangi itu. Karena teman-teman Imaji juga membawa alur juga bahwa ketika jenengan mengalami seperti ini, itu sebenarnya langkahnya itu bisa seperti ini. Termasuk mengakses fasilitas kesehatan untuk Keswa kayak gitu. Itu juga sudah disampaikan di situ gitu loh. Om Pras. Terus terkait dengan penerimaan penghargaan dari kementerian, standarnya apa sih? Yang jenengan terima kemarin? Apakah memang hal-hal seperti ini juga yang mungkin menjadi pertimbangan pusat untuk memberi penghargaan pada salah satu pendamping PKH? Saya sebenarnya ini tapi atau ya takutnya klise juga sih. Saya tuh sebenarnya hanya menjalankan
alur yang ada di sini yang membawa saya, ayo kowe iki ning kono arep ngopo to? Kayak gitu. Apakah ya tidak menutup tidak dipungkiri bahwa ya ada pendapatan dari situ gitu, salary-nya gitu, tapi keberkahanmu apa? Wow. Ini sudah pakai hati, ini berat ini. Ini kalau sudah menyentuh ini non sewu, saya agak sedikit groyok gitu ya. Karena terus terang ini di luar dunia saya yang dulu, di luar dunia yang di saat bergabung dengan perusahaan pendanaan. Saya dulu pertama kali itu, aduh, sampai segini ya untuk mendapatkan bantuan seperti itu, dan ini sangat berarti. Aku dulu kemana gitu? Yang aku dulu tidak begitu menghargai apa yang namanya seperti itu, yang sangkan parane ning ndi gitu, seperti itu. Dan saya banyak belajar bersyukur di PKH ini gitu, saya bisa seperti ini. Jadi saya hanya mengikuti alur aja Ji. Ayo kamu ning kono wis genah cetha, udah kelihatan bahwa yang kamu tangani seperti ini, kamu pengen membawa ini menjadi seperti apa. Seperti itu. Ya puji syukur ketika ini memang dilihat oleh teman-teman yang lain, termasuk ketika saya diikutkan di 271 Adakah itu. terbersit di benak Om Pras bahwa gerakan di PKH ini, apa yang jenengan lakukan di PKH itu adalah salah satunya adalah biar masyarakat gampang mendapatkan uang untuk bisa melunasi apa yang mereka pinjam dari perusahaan-perusahaan yang adakah terbersit itu, atau malah sebenarnya semoga saja malah tidak berhubungan dengan secara real di lapangan. Sebenarnya dulu kami pernah menemukan yang seperti itu, bahwa ini termasuk bisa buat non sewu nututi itu gitu ya. Ya, tapi di P2K2 itu di modul ekonomi itu ada sesi di mana itu membahas tentang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan termasuk cermat meminjam. Kayak gitu. Yang ketika di sesi ekonomi itu, pendapatan Bapak berapa, Ibu bisa punya berapa, ini mau model pakai amplop atau apa ya, oh kebutuhan kita ini. Karena ini, di bayangan saya ini akan menjadi malah mengerikan sekali ketika ternyata tidak memiliki dampingan-dampingan seperti ini. Ketika mereka sudah mendapatkan hasil lebih, maka mereka juga akan meminjam lebih. Kan jadi ngeri sekali. Artinya tidak terjadi manfaat apa istilahnya, penyuluhan-penyuluhan yang tadi terjadi. Jadi ini termasuk yang jadi catatan di kegiatan kami, bahwa kami harus benar-benar memonitoring pemanfaatan bantuan, gitu. Jadi ketika kita kerjasama dengan sekolahan, gitu, di situ sudah tercatat ya, nuwun sewu, tanggungan apa yang belum terbayarkan dan sebagainya kayak gitu. Nah, kita mendapat informasi dari situ, gitu. Termasuk ketika tahun ajaran baru seperti itu, saya pernah dapat laporan dari salah satu sekolah yang bahwa ini peserta PKH gitu, tapi seragamnya belum terbayarkan, nuwun sewu sepatunya kayak gitu. Nah, ini kan pengelolaan keuangannya yang belum, karena intinya kan ini untuk PKH itu kalau untuk ngentaske kebutuhan nggak bisa kayak gitu, tapi untuk bantu iya. Nah, tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka untuk semakin mandiri. Iki pase iki dienggo kene gitu loh. Seperti itu. Mandiri baik dari secara ekonomi, maksudnya secara badannya maupun mendapat ekstrakurikuler untuk memanage kejiwaan. Iya. Kalau kembali ke masalah kejiwaan tadi, luar biasa sekali. Dampingan kami itu sudah beberapa lokasi kami dengan teman-teman dengan teman-teman Imaji sempat lebih dari 1.000, bahkan mendekati angka 1.000. Ya, itu untuk sasarannya memang dan efektif bagi menurut saya gitu. Saya punya angen-angen sih. Semoga saja ini didengarkan pemerintah. Artinya bahwa ternyata PKH juga memiliki ruang untuk
Iya, berpartisipasi. betul, dalam, ya, betul, ya. betul. Ini pendapat saya ya. Ini pendapat saya. Sebenarnya PKH ketika ada pesan-pesan lain yang bisa masuk dan bisa menambah mereka tambahan ilmu, tambahan apapun kayak gitu, luar biasa sebenarnya. Saya punya angan-angan sebenarnya ketika seandainya ketika ini sudah sosialisasi tentang kesehatan jiwa ini sudah merata gitu, terus akhirnya ada kader-kader dari KPM PKH gitu yang dibekali ilmu tentang kesehatan jiwa gitu, Bisa yang memitigasi secara pribadi personal. betul, Keren sekali. betul. Om Pras, tadi banyak inspirasi dari luar ruang kurikulum PKH. Contohnya ketika ada fotografi yang mencoba masuk ke tengah masyarakat, akhirnya menginspirasi untuk mengembangkan sebuah potensi. Iya. Ketika teman-teman Imaji itu mencoba masuk, dan itu akhirnya menginspirasi teman-teman Imaji. Om Pras, pertanyaan saya. Kesukaan jenengan, hobi jenengan balapan pernah jenengan tawarkan kelompok PKH tidak? Kalau itu Barangkali buat pendidikan anak-anaknya untuk sekolah balapan. kalau di situ enggak gitu ya. Iya. Tapi ini yang sering saya buat guyonan gitu loh. Karena kalau saya masuk ke kelompok gitu, itu saya mencoba untuk mencairkan suasana dengan guyon gitu. Termasuk mengarahkan ketika, dan ini sebenarnya bisa berhubungan dengan teman-teman dari kepolisian juga gitu ya, tentang tertib lalu lintas kayak gitu, yang saya sering mengajak, Bu, kok prihatin banget ya rasanya ketika melihat anak di bawah umur masih naik motor dan sebagainya kayak gitu. Termasuk ketika saya guyoni ibu-ibu juga, ibu-ibu di sana gitu yang naik motor gitu dari rumah. Disampaikan juga ketika emak-emak reteng kiri belok kanan. Iya, dan itu jadi guyonan, dan ketika guyonan kan semuanya lebih rileks dan masuk gitu. Yang jelas sangat menginspirasi sekali, Om Pras. Ternyata Om Pras salah satu orang pendamping PKH yang ternyata tidak hanya melulu pada kurikulum yang sudah ditentukan dari pusat. Pengembangan ternyata memang bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Ada pesan buat teman-teman PKH yang lain, Om? Saya kira potensi di setiap kecamatan pasti ada gitu, dan potensi teman-teman pendamping PKH itu juga luar biasa gitu. Saya punya keyakinan sebenarnya teman-teman belum show off aja gitu ya. Gitu. Luar biasa karena mereka masih tidak mau sombong. Iya. Bahasanya gitu. Karena PKH bagi saya yakin ya. Pilihan. Orang-orang pilihan yang masuk di situ. Potensinya luar biasa. Saya yakin. Dan kesempatan untuk benar-benar membangun potensi yang ada itu sangat besar sekali. Iya. Betul. Dan ketika ini bisa bersinergi dengan berbagai link gitu, saya kira manfaat akan banyak diperoleh oleh KPM PKH, dan ketika ini bisa di manage gitu, insya Allah kemandirian PKH, KPM PKH bisa pelan-pelan terwujud. Tapi persoalannya ketika hampir semua pendamping PKH di Gunung Kidul ini seperti Om Pras, mungkin kementerian bingung mau ngasih penghargaan. Saya kira penghargaan pikir Gary gitu. Gitu. Teman di wajah, Om Pras salah satu yang mendapatkan penghargaan dari kementerian, salah satu orang dari 271 se-Indonesia ya? Iya. Se-Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari kementerian. Dan ini kami bagikan, semoga menginspirasi banyak orang, tidak hanya di PKH, ya tahu. Iya, betul. Mungkin pendamping budaya juga harus lebih kreatif lagi. Teman di pojok, demikian, tetap di pojok saja.